Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latif Yanto. Selamat datang di channel ini. Di channel ini saya akan membahas tentang perkembangan-perkembangan terbaru dari dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Dan di video kali ini yang ingin saya bahas adalah kabar terbaru yang datangnya dari pelatih-pelatih di ASEAN yang mulai melihat Indonesia sebagai kiblat sepak bola baru di Asia Tenggara. Jadi sejauh ini memang Timnas Indonesia kita ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Apa yang saya sampaikan di video kali ini bukan hoax, ini bukan misinformasi atau sejenisnya. Jadi sehari yang lalu pelatih Filipina mengatakan bahwa Filipina harus meniru Timnas Indonesia, yaitu di mana Timnas Indonesia yang mengalami perkembangan peningkatan yang sangat pesat dalam permainan di atas lapangan dan kemudian hasilnya juga sangat luar biasa gitu. Dan saya nanti akan padukan dengan beberapa informasi yang lain yang sama, yaitu menurut pelatih-pelatih di Asia Tenggara yang juga melihat Indonesia sebagai negara dengan timnas atau tim nasional yang patut ditiru, yang patut dicontoh. Nah, yang terbaru ada pengakuan yang datang dari pelatih Filipina U19 Joseph Verre yang tidak segan-segan melempar pujian untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan dia secara terbuka meminta Filipina untuk kemudian mencontoh pergerakan yang sudah dilakukan oleh Indonesia sejauh ini. Hal tersebut disampaikan Joseph Verre pada saat sesi konferensi pers jelang pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Filipina U19 di Piala AFF U19 yang akan berlangsung malam ini jam 7:30. Sejatinya teman-teman, Joseph Verre punya hubungan yang cukup dekat dengan sepak bola Indonesia karena dia pernah jadi asisten pelatih Persis Solo pada periode Juni 2023 hingga Februari 2024. Oleh sebab itu, ketika dia dipinang oleh Federasi Sepak Bola Filipina, dia langsung menyarankan Federasi Sepak Bola Filipina untuk belajar dari perkembangan sepak bola Indonesia, yang menurutnya Indonesia telah melakukan sesuatu yang kuat untuk pengembangan pemain muda. Apa yang dikatakan oleh Joseph Verre ini didasarkan pada regulasi yang ada di Liga 1, yaitu ketika setiap tim harus memainkan pemain usia 23, sehingga dengan begitu akan lebih mudah bagi seorang pelatih untuk kemudian membangun tim jika pemain sudah merasakan atmosfer kompetitif di Liga. Di Piala AFF U19 tahun ini, Filipina berada satu grup dengan Indonesia. Dan pertandingan pertama melawan Indonesia malam ini, teman-teman, nanti jangan lupa saksikan, itu disebut Joseph Verre sebagai pertandingan yang akan menjadi ujian besar bagi Filipina U19. Menurutnya, di atas kertas, Timnas Indonesia U19 itu masih lebih unggul atau lebih siap memasuki turnamen ini, sementara Filipina menurutnya masih belum berada pada level yang sama, pada level yang sudah dimiliki oleh Timnas Indonesia, baik di Liga maupun pembinaan usia muda. Ini sangat membanggakan gitu ya. Nah, dengan sangat jelas dia mengatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan sesuatu yang harus menjadi bahan perbaikan bagi Federasi Sepak Bola Filipina. Memang pelatih Filipina U19 ini memotret pembinaan usia muda karena konteksnya dia adalah pelatih Timnas Filipina U19. Tapi dia juga menyoroti bahwa dengan pembinaan usia muda ini juga berdampak pada pembangunan pembentukan timnas senior. Dan itu hasilnya sudah bisa kita lihat semua. Dan oleh sebab itu, karena keberhasilan pembinaan usia muda yang mampu menopang timnas level senior, maka dia tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa atau melemparkan pujian ke timnas Indonesia bahwa memang pembinaan usia mudanya sangat luar biasa. Makanya pelatih Filipina ini juga tidak segan-segan untuk kemudian memuji kerja keras Coach Indra Safri dalam membentuk dan mengembangkan tim muda, khususnya dalam pembinaan, ya sebagaimana yang saya bilang tadi,
usia muda. Menurut Joseph Verre, hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Indra Safri itu tidak hanya bisa dilihat dengan segera pada turnamen Piala AFF tahun 2024 ini, tetapi juga kesiapan para pemain muda untuk kemudian bermain di timnas level senior, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Artinya kalau pembinaan usia mudanya dilakukan dengan sangat baik, maka pembentukan timnas level senior itu akan lebih mudah karena kita punya lebih banyak stok pemain muda untuk bisa kemudian menopang timnas senior, dan itu sudah dibuktikan oleh timnas Indonesia. Bagaimana misalnya di Piala Asia tahun 2023 lalu, timnas Indonesia ini Piala Asia level senior gitu ya, adalah termasuk satu-satunya tim dengan usia rata-rata termuda di antara tim-tim yang lain. Bahkan di Piala Asia U23 itu juga sama, bahwa tim Indonesia ini juga diisi oleh rata-rata usia paling muda gitu di antara tim-tim yang lain. Ini menunjukkan bahwa pembinaan usia muda selama ini atau sejauh ini itu sudah cukup berhasil dilakukan oleh timnas Indonesia, sehingga kemudian dengan rata-rata usia yang masih sangat muda di antara atau dibandingkan dengan tim-tim yang lain, Indonesia sebenarnya mampu untuk kemudian kalau di Piala Asia Senior mampu menembus babak 16 besar, kalau di Piala Asia U23 itu mampu menembus semifinal. Artinya hasilnya sudah kelihatan gitu. Sehingga Joseph Verre mengatakan demikian. Kemudian dia juga melihat langsung perkembangan salah satu pemain muda timnas Indonesia, yaitu Arkan Kakak, yang juga menjadi bomber, yang juga menjadi pemain lini depan di timnas U19. Dia mengatakan bahwa Arkan Kakak ini di level klub tahun lalu, menurutnya Kakak atau Arkan Kakak ini adalah penyerang yang kuat. Bisa melakukan duel-duel udara, bisa menahan bola, dan pandai menyerang ruang-ruang kosong. Ini yang disampaikan oleh Joseph Verre. Maka tidak heran kalau kemudian dapat dikatakan teman-teman, Kakak adalah salah satu bomber masa depan timnas Indonesia yang patut kita tunggu-tunggu aksinya di timnas Indonesia U19 kali ini. Apa yang sudah disampaikan pelatih Filipina U19 saat konferensi pers itu memiliki kesamaan, artinya senada dengan apa yang juga disampaikan oleh pelatih Malaysia baru-baru ini yang katanya mau mengundurkan diri, terutama setelah timnas Indonesia mengejutkan Asia. Dalam sebuah laporan jurnalistik yang dinaikkan oleh FIFA.co.id pada tanggal 12 Juli 2024, pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, mengharapkan agar Malaysia, negara tetangga kita, itu bisa mengikuti jejak timnas kita, timnas Garuda, yang sukses menurutnya telah mengejutkan Asia. Harapan pelatih Malaysia tersebut itu terlontar setelah melihat keberhasilan Shin Taeyong gitu ya. Coach Shin dalam membangun timnas Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Memang Shin Taeyong kalau kita perhatikan secara statistik belum memberikan trofi untuk timnas Indonesia. Dia hanya pernah membawa Indonesia ke 2 laga final, yaitu Piala AFF 2020 dan kemudian Piala AFF U23 2023. Meskipun belum ada trofi teman-teman, beberapa capaian penting itu mampu dicatat Shin Taeyong, seperti misalnya, teman-teman bisa cek ini, lolos Piala Asia U20 tahun 2023, lolos Piala Asia tahun 2023, dan lolos Piala Asia U23 tahun 2024. Bahkan yang terbaru, timnas Indonesia itu mengejutkan seluruh antero Asia, yaitu dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian mencapai fase knockout Piala Asia, gitu. Kemudian lolos semifinal Piala Asia U23 dan menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia, yaitu dari peringkat 173 ke peringkat 134. Kim Pan-gon memuji strategi yang dilakukan oleh Shin Taeyong dan PSSI yang tidak asal-asalan terutama gitu ya, dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu bisa dilihat dari pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan kemudian berlabel Grade A seperti Tom Haye, Jai Itses, dan Ragnar Oratmangun yang kini menjadi pilihan utama dari PSSI dan STI di atas lapangan. Hal itulah yang kemudian dianggap Kim Pan-gon, pelatih Malaysia ini, menjadi salah satu kunci meningkatnya performa timnas Indonesia saat ini bahkan di level dunia. Oleh sebab itu, Kim Pan-gon menyebut bahwa salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas Malaysia
adalah mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Indonesia, yaitu mengambil pemain-pemain keturunan Malaysia yang berlaga di Eropa. Dia bahkan mencontohkan agar Malaysia bisa mencontoh cara pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa langsung gitu untuk mencari pemain hibrid atau legacy. Jadi misalnya yang dilakukan oleh Shin Tae-yong atau Coach Indra Safri. Di dalam laporan tersebut, Kim Pan-gon juga menegaskan jika timnas Indonesia, ini yang lebih utama, yang paling utama, akan menjadi tim terbaik setelah berbagai upaya yang sudah timnas Indonesia lakukan selama ini. Artinya, negara tetangga kita, pelatihnya yang sama-sama berasal dari Korea Selatan, mengatakan bahwa dengan apa yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia selama ini, mereka mendatangkan, jadi timnas kita mendatangkan pemain-pemain diaspora berlabel Grade A, bukan hal yang tidak mungkin jika kemudian beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi tim yang sangat kuat, dan saya akan mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menjadi kiblat sepak bola baru di ASEAN, di Asia Tenggara. Karena hari ini timnas Indonesia sudah mampu meninggalkan level-level Asia Tenggara dan tampil di level Asia. Dengan buktinya bahwa hari ini timnas Indonesia sudah akan nanti di bulan September gitu menghadapi tim-tim besar, tim-tim papan atas Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian teman-teman, peningkatan kualitas timnas Indonesia rupanya bukan hanya jadi perhatian negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, bukan. Tetapi juga dari Asia, yaitu Jepang. Yang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti itu akan menghadapi Indonesia. Wah, luar biasa, sangat berbahaya ini. Nah, salah satu media asal Jepang yaitu Hochi News secara khusus menyoroti timnas Indonesia yang akan menjadi lawan tim negaranya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media tersebut teman-teman menyebut bahwa timnas Indonesia menjadi lawan yang perlu diwaspadai oleh pelatih Jepang. Ingat, perlu diwaspadai oleh pelatih Jepang, yaitu Hajime Moriyasu, karena memiliki banyak pemain muda. Di dalam laporannya, Hochi News itu menyebut Indonesia dianggap sebagai salah satu tim muda terbaik di turnamen atau kualifikasi Piala Dunia. Tim muda terbaik yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, yang juga pelatih Shin Tae-yong ini pernah menjabat sebagai pelatih tim nasional Korea. Dengan banyak pemain berusia 20 tahunan di timnas Indonesia, seperti misalnya salah satu yang disebut oleh media tersebut adalah back Justin Hapner yang juga bermain untuk timnas U23. Media ini juga menulis bahwa skuad Garuda memiliki ambisi menembus putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak penampilan perdana timnas kita, timnas Garuda, timnas Indonesia pada tahun 1938, di mana saat itu masih bernama Hindia Belanda. Poinnya teman-teman adalah media Jepang itu telah memberikan perhatian, notis khusus mengenai perkembangan timnas Indonesia, di mana mereka menyatakan bahwa Jepang perlu mewaspadai pasukan Indonesia yang diisi oleh banyak pemain muda. Di atas kertas, Jepang memang tim langganan Piala Dunia. Udah bertahun-tahun tampil di Piala Dunia. Tapi Indonesia bisa saja membuat kejutan-kejutan yang tak terduga. Hal ini mungkin saja untuk terjadi. Karena selain faktor pemain, Indonesia memiliki pelatih berkaliber dunia. Yaitu siapa lagi kalau bukan pelatih Shin Tae-yong. Yang dengan pasukan Koreanya pernah mampu mengalahkan juara bertahan Piala Dunia, yaitu Jerman. Apa yang saya sampaikan ini adalah 3 contoh gitu ya. 3 contoh respek dunia terhadap peningkatan sepak bola Indonesia. Filipina dan Malaysia teman-teman itu sama-sama menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu perlu mereka tiru. Yang berarti tidak keliru juga kalau kemudian saya bilang sedikit banyak timnas kita, Garuda, ini telah menjadi bahan percontohan bagi negara lain untuk berkembang. Meskipun memang masih terlalu dini untuk mengatakan, tetapi juga saya tidak keliru gitu ya, jika saya kemudian sebut bahwa kalau
Indonesia pelan-pelan akan menjadi kiblat baru sepak bola ASEAN, Asia Tenggara. Ini bukan hal yang tidak mungkin jika kita melihat perkembangan timnas kita yang trennya terus naik gitu. Bahkan hari ini kita sudah memiliki harapan baru, yaitu agar timnas Indonesia bisa berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yang lebih penting dari semua itu teman-teman adalah bahwa hari ini kita tidak takut lagi untuk bermimpi melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Itu yang lebih penting. Ketidaktakutan ini muncul seiring permainan timnas Indonesia yang terus meningkat. Artinya kita tidak mungkin bermimpi muluk-muluk, bermimpi setinggi ini jika performa timnas Indonesia sangat buruk. Kita berani bermimpi ingin melihat timnas Indonesia tampil bermain di Piala Dunia 2026 itu karena melihat para pemain dan permainan timnas Indonesia yang sepertinya sudah bisa mewujudkan impian-impian kita yang ingin melihat timnas tampil di Piala Dunia. Meskipun tentu saja perjalanannya akan sangat sulit, akan sangat panjang. Tapi paling tidak kita sudah berani bermimpi. Karena kalau tidak berani bermimpi, kita tidak akan pernah mau bergerak maju ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan, yang bisa saya hadirkan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan di akhir video ini saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya terhadap video-video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.